Nah, akhirnya atas hal itulah saya mulai terlibat di dalam dunia malam. Kekerasan yang pastinya untuk menguasai satu tempat, saya menggunakan kekerasan gitu. Sementara masih kuliah teologi. ya. Sahabat Crosstalk, bersama saya Grace Kusno dalam Bincang-Bincang Crosstalk. Kali ini kita akan membahas tentang kehidupan seorang hamba Tuhan yang dari masa lalunya terlahir dari keluarga Kristen, bertumbuh menjadi orang beragama Kristen, namun begitu banyak hal-hal yang tersembunyi di balik kehidupan kekristenannya. Bagaimanakah kisahnya? Bagaimana Tuhan menjamah hatinya dan mengubahnya sungguh-sungguh menjadi hambanya. Saya perkenalkan saat ini Pak Pendeta Andreas ya. Selamat datang Pak Andreas, terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada Crosstalk ya. Pak Andreas bersedia untuk menjadi narasumber. Sama-sama. Karena memang apa yang saya dengar tentang kesaksian Pak Andreas itu betul-betul menurut saya kita mungkin tidak tahu banyak, tapi tampaknya memang sangat banyak anak-anak Tuhan yang punya masa lalu atau punya kehidupan tersembunyi di balik kehidupan yang kelihatan di depan orang. Dan saya bersyukur Pak Andreas mau membuka diri untuk menceritakan kehidupan masa lalu Pak Andreas. Silakan Pak Andreas mungkin bisa bercerita terlebih dahulu bagaimana masa kecilnya, bagaimana kehidupan orang tua kekristenan yang Pak Andreas jalani pada saat masih usia muda, masuk sekolah teologi dan apa yang Pak Andreas alami dalam pergumulan selanjutnya sampai bertemu dengan Tuhan Yesus. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Grace, sahabat Crosstalk, salam buat kita semua. Dan saya bersyukur buat kesempatan hari ini. Ya, saya rindu Pak untuk membagikan apa yang menjadi kesaksian hidup saya dan biarlah kesaksian hidup saya ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi motivasi bagi setiap kita. Amin. Dan sebelum saya menyampaikan kesaksian hidup saya, mungkin saya mendasarinya dengan satu ayat yang tentunya memberkati saya. Baik, Pak. Mazmur 118 ayat yang pertama bilang begini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Dikatakan kita harus bersyukur karena apa? Karena Tuhan baik. Tapi pada kenyataannya, sahabat Crosstalk atau Bu Grace, ternyata kebaikan Tuhan itu tidak selamanya dibungkus dengan sesuatu yang indah. Kebaikan Tuhan itu tidak selamanya diberikan lewat berkat, mungkin secara jasmani gitu. Tapi lewat kehidupan saya belajar bahwa kadangkala kebaikan Tuhan itu dibungkus oleh sesuatu yang menurut kita sekalipun tidak enak. Ya. Seringkali kebaikan Tuhan itu dibungkus lewat sebuah masalah. Kenapa? Karena ternyata lewat pengalaman hidup saya, lewat masalah justru Tuhan memberikan kebaikan bagi kehidupan saya. Salah satu contoh mungkin saya akan cerita bagaimana kehidupan saya. Saya tadi seperti dikatakan saya lahir besar dari keluarga Kristen, keluarga besar Kristen. Dan akhirnya setelah berjalannya waktu, singkat cerita, saya masuk sekolah SMA lah. Pada saat SMA, saya katakan saya sekolah itu tidak tenang, Bu. Kenapa Pak? Iya, karena dalam satu minggu itu bisa 2 atau 3 kali, artinya 2 sampai 3 hari ada orang datang ke saya, nyariin saya di sekolah. Dan ternyata yang nyari saya itu adalah debt collector, penagih hutang. Sebenarnya dia cari bukan saya, tapi dia cari orang tua saya gitu. Nah di situ saya baru mulai tahu apa yang terjadi dengan orang tua saya. Ketika saya pulang sekolah, saya ceritakan bahwa tadi di sekolah ada yang cari saya, lalu cari
papa mama gitu. Dan akhirnya di situ papa mama baru terbuka bahwa papa mama memang ternyata terlibat hutang. Gitu. Jadi keluarga Pak Andreas waktu Pak Andreas masih kecil itu boleh dikatakan bukan keluarga yang berada begitu ya Pak? Iya, saya memang bukan dari keluarga yang berada karena buktinya ketika sekolah saja papa mama itu harus berhutang untuk membiayai studi saya gitu. Dan ketika saya ke rumah, saya cerita dari hati ke hati dengan orang tua saya. Di situ sebenarnya saya bangga dan juga ya terharu. Karena mama saya bilang begini, sudah Andre nggak usah pikirin hal itu. Selama orang tua masih sanggup berdiri, sanggup untuk mencari uang. Dan Andre masih mau untuk belajar, sekolah yang tinggi. Fokus Andre belajar saja. Tapi dalam hati saya bilang gimana mau sekolah. SMA saja gini sudah nggak tenang, sudah terikat hutang, gimana saya mau melanjutkan sekolah gitu. Akhirnya sejak saat itulah saya mulai berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa dapat uang dan tujuannya baik. Saya mau membantu orang tua saya. Dan komitmen saya saat itu lulus dari SMA, saya nggak mau lanjut sekolah. Saya mau bekerja, pokoknya yang ada di pikiran saya itu bagaimana saya bisa dapat uang dan bantu orang tua saya. Saya nggak mau lihat orang tua saya susah. Gitu. Dan sekedar informasi, saya ini anak satu-satunya. Jadi memang ya. Saya sangat sayang orang tua dan begitu juga sebaliknya. Orang tua saya pasti akan bela mati-matian kepada saya gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu, saya lulus SMA, dan sejak SMA itu sebenarnya saya sudah mulai pelayanan di pemuda, sudah aktif lah dalam gereja, seperti jadi itu. Orang tua memang aktif di gereja ya, memang pada dasarnya sudah Kristen ya? Ya, sudah Kristen, dan saya aktif dalam, ya jadi worship leader lah di gereja, segala macam. Tapi singkat cerita, setelah mau lulus SMA itu, akhirnya saya berpikir lagi karena ada melihat orang segala macam, kayaknya saya butuh deh untuk titel sarjana itu. Tapi gimana ya caranya ya, orang tua saya kan bukan orang tua yang berada. Akhirnya saya berpikir, sudahlah yang penting kejar sarjananya saja. Saya pilihlah sekolah yang mungkin lulusnya paling gampang, enggak Pak? Banyak anugerahnya sih. Banyak anugerahnya. Sebenarnya fokusnya itu kepada keuangannya gitu, banyak anugerahnya dalam kata arti kalau nunggak pasti dikasih lah gitu kan. Ada kasihnya gitu kan. Iya, kuliah apa itu Pak Andreas? Dan akhirnya saya masuk sekolah teologi ya gitu. Dan memang juga pembiayaannya juga kalau dibandingkan memang sekolah-sekolah sekuler lain kan memang teologi artinya jauh lebih murah lah, terjangkau lah gitu kan. Akhirnya saya masuk dalam salah satu sekolah tinggi. Jadi bukan karena panggilan itu ya Pak Andreas? Ya saya pikir karena ya udahlah saya sudah aktif pelayanan, ya sekalianlah memperlengkapi dan juga tujuan utamanya supaya keren-kerenan aja lah dapat sarjana. Pokoknya gitu kan. ada gelar lah ya. Dan itu juga nanti kan supaya daftar kerja mungkin ngelamar kerja gampang lah kalau udah sarjana ya kan gitu. Ya atas dasar itulah apapun itu alasannya akhirnya saya masuk sekolah teologi sekaligus juga untuk memperlengkapi saya yang sudah terlibat dalam pelayanan kan. Gitu. Nah, tapi terus saya berpikir bagaimana saya caranya dapat uang supaya juga tidak merepotkan orang tua saya gitu. Nah, dengan berjalannya sekolah teologi terus akhirnya apa? Benar, di tengah perjalanan saya kesulitan untuk meneruskan sekolah, kesulitan dalam bayar sekolah. Iya. Sehingga setiap semester ketika saya kuliah mau ujian, saya harus menghadap ke bagian keuangan, saya harus menghadap dosen. Kenapa? Karena ada tunggakan di semester-semester sebelumnya sampai salah satu dosen di bagian keuangan itu bilang, aduh Andreas, kamu lagi katanya gitu. Tiap semester kamu lagi gitu. Dan biasanya itu di mading itu ada pengumuman gitu di kertas. Siapa-siapa yang belum bayar disuruh ngadep keuangan. Kan di situ saya malu dan sampai akhirnya jujur. Di sekolah itu ada ruang doa. Sering saya berdoa, saya bilang Tuhan saya malu gitu. Sebenarnya ini panggilanmu bukan sih? Saya sekolah teologi, saya sudah pelayanan loh gitu. Kalau memang ini panggilan Tuhan ya tolong dong
Dia bahasa sehari-harinya, saya bilang, tolong dong tanggung jawab Tuhan, saya malu. Kalau harus terus-terusan diumumin, saya harus menghadap pihak keuangan saya, ya katakan saya nangis saat itu. Dan singkat cerita, gimana caranya untuk saya mengatasi hal ini, saya mulai menggunakan kekuatan saya sendiri. Dan di Matraman, saya belum informasikan bahwa saya tinggal di daerah Matraman, Jakarta Timur. Dan saya lahir besar di situ, dari keluarga besar Pejambon, orang bilang Ranakan Jawa Ambon, ya kan? Dan keluarga saya mulai dari opa segala macam di Matraman itu keluarga besar. Dan opa saya merupakan salah satu keamanan juga di Matraman. Jadi keluarga besar dan keluarga yang mungkin cukup berpengaruh di situ, suaranya cukup didengar. Dan ditambah lagi, saya mulai masuk dalam sebuah organisasi karena saya memang orangnya sebenarnya yang pertama organisatoris. Saya senang betul organisatoris, saya suka berorganisasi karena saat ini juga saya ada memegang kepengurusan di beberapa organisasi, organisasi Kristen maupun organisasi sekuler. Salah satunya saya di DPP GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, ya di pengurus pusat. Nah, singkat cerita saya masuk sebuah organisasi karena saya senang organisasi, dan yang kedua saya masuk organisasi kemasyarakatan yang masanya cukup besar. Ini yang bukan agama ya, bukan agama ini tertentu yang ya, sekuler dan nasionalis. Nah, cukup besar, dan itulah yang akhirnya menjadi jembatan buat saya untuk mencari uang. Mencari uang. Berdasarkan nama besar keluarga yang cukup didengar suaranya, yang cukup besar. Dan juga saya dijembatani oleh organisasi yang saya ikuti dengan masa yang cukup besar. Akhirnya atas dasar itulah saya mulai berpikir bahwa semuanya ini bisa saya manfaatkan untuk mencari uang. Saya mulai masuklah dalam dunia malam. Saya mulai masuklah untuk menguasai daerah-daerah sekitar di Matraman. Bahkan di sekitar Matraman itu ada 2 klub malam yang akhirnya saya mulai masuki dan menguasai di daerah situ. Untuk keluar masuk free, yang harusnya bayar segala macam, semua tingkatan pengurus security segala macam akhirnya jadi kenal saya. Nah, itu dimungkinkan karena masuknya Pak Andreas di komunitas tersebut ya, Pak? Betul. Berarti luar biasa komunitasnya ya? Ya, karena membuka peluang-peluang. Karena memang organisasi itu besar, cukup besar, dan ditakuti nggak? Saya pikir sampai di situ juga. Sampai di situ juga. Karena kalau satu anggotanya katakan tercubit, tercolek, semua kompak datang gitu. Nah, akhirnya atas hal itulah saya mulai terlibat di dalam dunia malam, kekerasan yang pastinya untuk menguasai satu tempat, saya menggunakan kekerasan gitu. Misalnya, sementara masih kuliah teologi. Teologi ya, nggak stop tuh kuliahnya. Enggak, masih terus berjalan. Jadi sekolah teologi itu saya tinggal di asrama dari Senin sampai Jumat. Kuliah, tinggal di asrama. Jumat sore atau setelah jam kuliah selesai, kita diperbolehkan untuk izin pulang kembali ke tempat pelayanan. Jadi dari Senin sampai Jumat saya tinggal di asrama dengan kehidupan doa, biston pagi, ya kan, ada chapel, belajar tentang Alkitab, ya kan. Jumat pulang saya isi dengan kegiatan-kegiatan di dunia malam. Jumat sampai Sabtu atau Minggu dini hari lah. Dan sementara minggunya saya tetap melayani, nggak pernah absen gitu. Dan saya sampai seberapa jauhnya waktu saya sangat pintar menyimpan keburukan itu. Nah itu yang saya mau tanya tuh, Pak. Sebenarnya sebesar apapun keburukan tuh akan menjadi sulit untuk disembunyikan kan, Pak? Pasti akan terbuka pada akhirnya ya. Tapi ini Pak Andreas aman-aman aja deh. Sampai sekian tahun aman. Tapi ya itu, tambah lama ada istilah kan, sepintar-pintarnya bangkai disimpan akhirnya tercium juga gitu. Nah, dengan berjalannya waktu di rumah saya terlihat anak yang baik, anak yang taat orang tua, anak yang rajin melayani gitu. Nggak pernah minta duit ya, Pak, akhirnya ya, karena uangnya banyak ya. Iya, nah di dalam pelayanan itu, di dalam dunia malam, fokus saya itu tadi uang dan popularitas. Uang dan popularitas. Nah,
akhirnya popularitas itu dengan sendirinya ya dapat. Popularitas tuh maksudnya apa tuh Pak? Dikenal banyak orang, disegani. Ya akhirnya dengan bermodalkan nama besar keluarga dan organisasi itu, orang-orang banyak kenal saya, terutama di dunia malam, dan cukup disegani. Karena memang ada orang yang mencoba mungkin benturan sama saya, bahasa jalanannya ya pasti selesai. Gitu. Jadi saya lakukan kekerasan di dalam, dan bahkan kalau dibilang dunia malam, saya lucunya orang pada bingung sama saya itu, narkoba saya tidak pakai. Hanya minuman saja gitu. Bahkan ngerokok pun tidak. Sampai saat ini saya tidak gitu. Karena perempuan gimana kalau? Kalau perempuan ya kalau buat main gonta-ganti pasangan sih enggak. Ya paling hanya have fun segala macam. Nah, akhirnya singkat ceritanya pada bingung kok bisa kayak begitu. Aktif di dunia malam tapi kok nggak narkoba segala macam. Makanya badan saya kan sekarang tetap terjaga gitu. Karena memang fokus saya saat itu sebenarnya hanya uang dan popularitas. Uang itu apa? Tujuannya pertama baik, untuk bantu orang tua. Nah, akhirnya di dunia malam saya bisa kuasai semua sampai satu titik para penjual narkoba di klub malam itu tidak bisa menjual di tempat itu kalau tidak melalui saya. Udah sampai level itu ya Pak? Harus melalui saya, dalam kata arti bukan saya yang menjual. Kalau ada orang yang mau menjual, dia harus info ke saya, dan mohon maaf, harus ada bagiannya. Komisi lah. Komisi buat saya. Kalau dibilang itu jatah preman lah mungkin kan. Nah, karena memang fokus saya itu uang gitu. Uang. Nah, terus berjalan seperti itu. Pengedaran narkoba, dan sampai akhirnya melalui itu saya dapat uang, dan sampai satu titik saya diperkenalkan oleh salah satu anak mantan gubernur di salah satu wilayah lah gitu, yang kebetulan tinggalnya di daerah Jakarta. Nah, anak mantan gubernur ini akhirnya saya dampingi, saya kawal, saya diperkenalkan dan diminta untuk saya menjaga dia. Nah, setiap hari, bahkan kadang saya dari asrama itu saya berbohong, izin ada pelayanan di tengah minggu segala macam. Padahal saya mau mendampingi anak mantan gubernur ini. Oh, jadi Senin sampai Jumat nggak sepenuhnya di asrama lagi, sering minta izin keluar. Izin keluar ya. Nah, singkat cerita, anak mantan gubernur ini setiap malam itu kalau saya dampingi, dia wajib untuk masuk ke dalam dunia malam. Wajib untuk minum-minum segala macam, dan bahkan mohon maaf, wajib untuk kencan dengan wanita. Nah, jadi tugas saya bukan hanya mendampingi, tugas saya harus menyediakan wanita untuk dikencani oleh dia. Wow. Nah, selain narkoba, jalannya narkoba, akhirnya saya mau nggak mau, saya terlibat dalam penjualan wanita, mohon maaf gitu. Dan saya sampai saat ini saya berpikir saya sangat berdosa sekali untuk hal itu. Jadi ternyata ya Andreas, bahwa kalau kita commit on sin atau dosa dalam satu hal, bisa merembet ke yang lain. Merembet ke yang lain, bertambah begitu ya, secara tidak sadar ya Pak. Betul. Mungkin pertama hati nuraninya cuma sampai sini, akhirnya jual narkoba, kemudian akhirnya step yang selanjutnya, betapa berbahayanya dosa itu sebetulnya ya Pak. Oke, awalnya lanjut. Tujuannya baik buat orang tua sebenarnya saya, karena saya tipe orang yang sangat sayang sekali dengan orang tua saya. Lalu karena di dalam dunia malam itu saya dikenal, disegani, dan otomatis wanita-wanita malam itu dengan sendirinya juga berusaha untuk dekat dengan saya. Kenapa? Karena mereka merasa aman ketika dekat dengan saya. Mereka senang dekat dengan saya karena otomatis akses dia untuk di dunia malam pun jadi mudah gitu. Nah, akhirnya kesenangan mereka untuk dekat dengan saya manfaatkan lah untuk saya jual kepada anak mantan gubernur itu. Iya. Nah, parahnya anak mantan gubernur itu sekali kencan, saya melihat sekali kencan itu wanita dikasih satu buah handphone baru gitu. Iya, nggak tahu ya saya boleh sebut merek atau tidak di sini. Pokoknya handphone yang kala itu sedang booming sekali itu lah. Tahun gitu. Berapa itu ya? Tahun 2000, sekitar 2000 ya 2006 sampai 2010-an seperti itu lagi. Handphone yang terbaru itu dikasih. Lalu saya berpikir, otak uang saya berjalan kan, tujuan saya kan cari uang. Kok sayang banget
itu handphone gitu kan. Akhirnya dengan otak licik saya mau bilang saat itu saya licik sekali. Saya bilang, oh handphone ini lebih baik buat saya. Perempuan ini yang saya kasih, ini perempuan yang kalau di dalam dunia malam ada istilah ade-adean. Nah, dia saya suruh apa saja pasti mau, saya ajak kemana saja pasti mau dan nggak pernah nuntut uang kalau sama saya. Karena dia sudah anggap saya itu abang. Nah akhirnya perempuan ini saya kasih ke anak mantan gubernur ini, lalu kencan, dikasih handphonenya saya ambil. Dan sementara perempuan itu hanya saya kasih kadang cuma saya ajak makan saja. Atau hanya sekedar saya kasih uang saku saja secukupnya buat dia gitu. Nah dalam hal ini saya dapat uang banyak dari handphone itu kan. Iya, dijual kemudian. Iya. Tapi pertanyaannya apakah itu tercapai untuk membantu orang tua saya? Ternyata tidak. Ada istilah dalam dunia malam itu uang jin dimakan setan. Nah dapat uang mudah, tapi mudah juga habis ya. Nah, terus begitu dan sampai akhirnya saya pikir saya nggak ada sama sekali membantu orang tua saya. Gitu ya. Terus sekolah Alkitab tetap, tapi dosa juga tetap. Dan saya mau bilang tidak jaminan orang sekolah Alkitab kalau dia berubah sebelum dia berjumpa dengan Tuhan. Oke. Kesimpulannya Pak Andreas merasa bahwa sebelum Pak Andreas waktu itu artinya dari kecil sampai dengan sekolah Alkitab tersebut sebetulnya belum mengenal Tuhan ya? Boleh dikatakan? Saya pikir sih belum mengalami perjumpaan ya, hanya sekedar kegiatan-kegiatan rutinitas saja ya. Sekolah Alkitab, terus pelayanan ya kan jadi worship leader. Tapi dosa jalan terus. Jadi gitu. Seperti hanya menerapkan tradisi keagamaan lah. Betul, begitu? Iya. Boleh disebut seperti itu? Betul, tradisi keagamaan dan saya pikir saya hanya menjaga nama baik orang tua saja. Jadi dengan penuh kemunafikan supaya dilihat orang, tetap terlihat baik, aktif dalam pelayanan. Oh benar dia orang Kristen, hanya sebatas itu. Dan saya pintar menyembunyikan itu dan sampai orang tua sekalipun yang terdekat dengan saya nggak tahu. Dia bilang saya anak baik, gitu kan. Tapi di rumah, kalau di luar ya seperti itu kondisinya, kekerasan, narkoba, wanita, ya kan. Nah tapi akhirnya Tuhan baik. Tuhan baik tidak membiarkan saya jatuh sampai tergeletak. Di satu titik ada peristiwa yang benar-benar akhirnya membongkar siapa diri saya sebenarnya. Akhirnya saya kecewa. Cuman hari Minggu saya harus bertugas sebagai worship leader, memimpin pujian, dan bayangkan di tengah-tengah kekecewaan saya dengan Tuhan, saya harus pimpin pujian. Dan berarti itu ketika saya memimpin pujian, saya memimpin dengan penuh kemunafikan. Ketika saya ajak jemaat, mari sembah Tuhan, katakan Tuhan baik, dalam hati saya berkata Tuhan jahat. Di satu titik Tuhan kasih peristiwa yang membuat saya benar-benar terpukul. Kenapa? Mama saya mengalami sakit penyakit yang bagi saya itu parah. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.